Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nur Khofifah, NIM 2024 100103001 dari Prodi Informatika. Yaitu yang pertama, aku akan menjelaskan studi kasus peminjaman peralatan dalam lab, yaitu menentukan nama dari relationship-nya. Lab dengan kepala lab, yaitu saya namai dengan memiliki. Lab dengan barang, saya namai dengan memiliki juga. Lab dengan peminjaman, yaitu saya namai melakukan. Sedangkan lab dengan asisten, saya namai memiliki. Kepala lab dengan lab, yaitu tanggung jawab, sedangkan kepala lab dengan asisten, yaitu dibantu. Barang dengan lab, saya namai milik dari, karena barang itu milik dari lab, seperti itu. Barang dengan peminjaman yaitu dipinjamkan. Kalau barang dengan kasir yaitu terdiri atas. Barang dengan jenis barang, maaf ini tadi ketutupan. Barang jenis barang yaitu terdiri atas. UKM dengan kegiatan melakukan. UKM melakukan kegiatan. UKM dengan anggota UKM saya namai memiliki. Kegiatan dengan UKM yaitu dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan oleh UKM. Kegiatan dengan peminjaman saya namai melakukan. Peminjaman dengan lab yaitu dilakukan juga. Peminjaman dengan barang terdiri atas, saya namai terdiri atas. Peminjaman terdiri atas barang. Peminjaman dengan kegiatan yaitu untuk. Peminjaman dengan anggota UKM dilakukan. Peminjaman dengan asisten, saya namai diberikan. Anggota UKM dengan UKM yaitu bagian dari. Anggota UKM dengan peminjaman saya namai melakukan. Asisten dengan lab yaitu bagian dari. Asisten bagian dari lab. Seperti itu. Asisten dengan kepala lab membantu. Asisten dengan peminjaman saya namai dengan memberikan. Yang terakhir yaitu ada jenis barang. Jenis barang dengan barang yaitu terdiri atas jenis barang, terdiri atas barang. Selanjutnya ada optionality entity dari relationship, yaitu relationship lab dengan asisten. Optionality lab wajib karena setiap lab harus didampingi oleh asisten untuk membantu dalam pengurusan lab. Nah, optionality asisten yaitu wajib untuk mengetahui asisten dari lab mana. Relationship lab dengan kepala lab, optionality lab yaitu wajib karena setiap lab harus terdapat kepala lab. Ketika nantinya ada peminjaman, kepala lab ini yang bertanggung jawab. Optionality lab, kepala lab yaitu wajib karena kepala lab berkaitan dengan lab. Jadi kedua ini saling membutuhkan. Yaitu juga ada relationship lab dengan barang. Relationship lab dengan peminjaman. Optionality-nya lab itu tidak wajib dan optionality-nya wajib. Relationship barang dengan jenis barang, optionality-nya barang yaitu wajib, dan optionality jenis barang itu tidak wajib. Barang itu wajib karena setiap barang itu pasti memiliki jenis barangnya. Kalau jenis barang itu tidak wajib, karena semua jenis barang tersebut tidak harus ada secara langsung. Relationship kepala lab dengan asisten. Kepala lab ini tidak wajib karena terdapat kepala lab yang tidak perlu asisten. Optionality asisten itu wajib karena setiap asisten memiliki data ke kepala labnya. Relationship barang dengan peminjaman. Optionality-nya barang itu wajib, tidak wajib. Karena barang yang dipinjam adalah barang yang dibutuhkan saja, tidak perlu hingga meminjam ke semua barang. Optionality peminjaman, yaitu wajib. Karena jika kita meminjam barang, maka barang tersebut harus ada. Peminjaman dari lab itu barangnya tersebut harus ada. Relationship UKM dengan kegiatan. Optionality UKM wajib, kegiatan wajib. Kalau UKM ini wajib karena UKM itu memerlukan kegiatan
supaya nantinya itu meningkatkan tingkat kinerja UKM tersebut. Opsionalisasi kegiatan yaitu wajib, karena kegiatan akan tercipta jika suatu UKM itu ada relationship-nya UKM dengan anggota UKM. Opsionalisasi UKM itu tidak wajib. Kenapa? Karena terdapat UKM yang membutuhkan anggota UKM dalam meminjam barang di lab. Selanjutnya, opsionalisasi anggota UKM. Mengapa ini wajib? Karena setiap anggota UKM itu berkaitan dengan UKM itu sendiri. Peminjaman relationship anggota peminjaman dengan anggota UKM. Opsionalisasi peminjamannya itu wajib. Kenapa? Karena peminjaman anggota UKM itu perlu mengisi data. Opsionalisasi anggota UKM yaitu tidak wajib karena peminjaman anggota tidak semuanya melakukannya. Relationship peminjaman dengan asisten. Opsionalisasi peminjaman itu wajib karena setiap peminjaman baru dilakukan pendataan oleh asisten. Opsionalisasi asisten itu tidak wajib karena asisten tidak semuanya melakukan atau melayani dalam setiap pembeliannya. Relationship kegiatan dengan peminjaman. Opsionalisasi kegiatan yaitu wajib. Kenapa? Karena dalam menjalankan suatu kegiatan perlu meminjam barang-barang tertentu dari lab. Opsionalisasi peminjaman itu tidak wajib. Mengapa? Karena peminjaman tidak harus untuk kegiatan saja. Bisa dilakukan peminjaman untuk hal lainnya. Soal yang ketiga ada kardinalitas dari relationship. Nah, relationship lab dengan kepala lab itu one to one, yaitu labnya untuk one, yang artinya hanya boleh dipimpin oleh kepala lab, dan one juga untuk kepala lab. Ini juga hanya boleh memimpin satu lab. Relationship lab dengan barang, kardinalitinya one to many. One di sisi lab dan many di sisi barang. Itu berarti satu lab hanya boleh mengambil semua barang. Relationship lab dengan peminjaman, kardinalitinya one to many. One di sisi lab dan many di sisi peminjaman. Relationship lab dengan asisten. Ini kardinalitinya one to many. One di sisi lab dan asisten di sisi many. Many di sisi asisten. Relationship kepala lab dengan asisten. Ya, kardinalitinya one to one. Kepala lab itu one dan asisten itu many. Relationship barang dengan jenis barang, one di sisi barang dan many itu di jenis barang. Selanjutnya relationship barang dengan peminjaman, kardinalitinya many to many. Many di sisi barang dan many di sisi peminjaman juga. Relationship UKM dengan kegiatan, kardinalitinya one to many. One di sisi UKM dan many di sisi kegiatan. Relationship UKM dengan anggota UKM, kardinalitinya one di sisi UKM dan many di anggota UKM. Selanjutnya, relationship kegiatan peminjaman. Kardinalitinya one di sisi kegiatan dengan peminjaman many. Relationship peminjaman dengan anggota UKM. Kardinalitinya one to many. One di sisi peminjaman dan many di sisi anggota UKM. Relationship peminjaman dengan asisten. Kardinalitinya one to many. One di sisi peminjaman dan many di sisi asisten. Ini selanjutnya soal keempat, yaitu ada IRD, membuat IRD, yaitu saya membuat IRD lokal yang seperti ini. Terdapat 10 entity, dan ini juga ada relational modelnya juga. Nah, ini dia. Soal kelima, membaca relationship menggunakan IRD. Saya misalkan di sini ada relationship lab dengan kepala lab. Itu berarti setiap lab memiliki satu dan hanya satu kepala lab. Sedangkan kepala lab bisa memiliki satu atau beberapa pembelian, beberapa lab. Iya, setiap lab bisa memiliki satu atau beberapa dalam lab. Relationship barang dengan jenis barang.
Setiap barang hanya terdiri atas satu dan hanya satu jenis barangnya. Setiap jenis barang bisa atau eh, lebih dari satu barang. Relationship UKM. Setiap UKM hanya melakukan satu dari satu UKM tadi. Kalau setiap kegiatan hanya bisa melakukan satu dari beberapa UKM. Nomor 2, yaitu lanjut ke studi kasus 2, yaitu studi kasus bengkel. Nama relationship-nya, barang dengan penjualan, terjual di barang, terjual saat peminjaman, terjual di penjualan. Barang dengan bengkel, saya namai milik dari, barang milik dari bengkel. Barang dengan jenis barang, itu berjenis. Penjualan dengan barang, membeli, penjualan membeli barang. Penjualan dengan bengkel saya namai dilakukan. Juga sama dengan pembelian juga saya namai dengan dilakukan. Penjualan dengan kasir diproses. Bengkel dengan barang itu saya namai milik dari. Bengkel milik dari barang. Bengkel dengan penjualan melayani. Bengkel sama mekanik, dengan mekanik saya namai dengan memiliki. Begitu juga dengan sama, yaitu kasir juga saya namai memiliki. Mekanik dengan bengkel saya namai dimiliki, sedangkan mekanik dengan kasir itu melaporkan. Mekanik melaporkan kepada kasir. Pembeli dengan penjualan, pembeli melakukan penjualan. Pembeli dengan kasir yaitu membayar. Selanjutnya ada terdiri atas, terdiri barang, jenis barang, selanjutnya jenis barang. Jenis barang dengan barang itu saya namai terdiri atas. Jenis barang ini terdiri atas barang. Dan yang terakhir ada kasir. Kasir dengan penjualan yaitu memproses. Sedangkan kasir dengan bengkel, kasir bertanggung jawab dengan bengkel. Kasir dengan mekanik, kasir memproses informasi. Dan yang terakhir kasir dengan pembeli, saya namai kasir menerima pembayaran dari pembeli, seperti itu. Optionality entity dari relationship. Relationship barang dengan pembelian. Optionality barang itu tidak wajib, karena tidak semua barang yang ada di bengkel akan dijual. Optionality pembelian, yaitu wajib, karena setiap pembelian harus terdiri atas minimal satu barang. Kenapa? Karena nantinya itu harus menambahkan data dari pembelian, maka jumlah itu harus dicantumkan nama barangnya. Relationship barang dengan pembelian, optionalisinya barang itu wajib. Mengapa? Karena barang ini nanti akan dicatat ada di bengkel mana ini. Optionalisi bengkel, yaitu tidak wajib. Karena bengkel juga bisa saja tidak memiliki barang. Relationship barang jenis barang, optionalisinya wajib. Karena setiap barang harus ada jenisnya. Ketika menambahkan data barang nanti, kita juga harus mencantumkan jenis barang tadi. Optionalisi jenis barang itu tidak wajib. Karena dalam jenis barang tidak harus ada barangnya. Misalnya nih, ada jenis barang baru seperti karburator. Kita bisa menambahkan jenis tersebut di entitas jenis barangnya. Meski saat ini belum ada dealer yang menjual karburator. Relationship dengan pembelian dengan bengkel. Optionalisi pembelian yaitu wajib, karena harus menyertakan pembelian dia itu beli di bengkel mana. Gitu. Optionalisi bengkel yaitu tidak wajib, karena bengkel tidak memproses pembelian. Selanjutnya, relationship pembelian dengan pembeli. Optionalisi pembelian yaitu wajib, karena dalam pembelian ini pasti akan memiliki pembeli. Optionality pembelian itu tidak wajib, karena pembeli tidak memproses pembelian. Selanjutnya, relationship pembelian dengan kasir, yaitu pembelian itu wajib. Mengapa? Karena dalam pembelian itu harus tahu nantinya itu akan membayar kemana. Dengan kasir itu tidak wajib, karena kasir itu tidak melakukan pembelian. Relationship
Bengkel dengan mekanik. Optionality-nya bengkel, yaitu tidak wajib. Karena dalam bengkel tidak harus ada mekaniknya. Misalnya ada bengkel baru yang datanya sudah masuk ke database, tapi bengkel tersebut belum memiliki mekanik. Seperti itu contohnya. Optionality mekanik itu wajib dalam setiap mekanik itu harus tercatat dia itu di bengkel ada di bengkel mana, tercatat di bengkel tertentu kan. Ketika menambahkan data mekanik itu harus mencantumkan nama bengkelnya juga. Relationship bengkel dengan kasir. Optionality-nya bengkel itu tidak wajib karena bengkel tidak harus menyertakan kasir. Optionality kasir itu wajib karena setiap kasir harus ada pada bengkel. Ketika menambahkan data pembelian, supaya tahu dia itu pembelian ini mau dibayar gimana, yaitu ya dengan kasir. Maka dari itu optionality-nya itu wajib. Relationship mekanik dengan kasir, optionality mekanik itu tidak wajib karena dalam mekanik itu tidak memerlukan kasir. Optionality kasir itu wajib karena kasir ini itu berhubungan dengan mekanik mengenai pembelian tadi. Relationship pembelian dengan kasir, pembeli wajib. Mengapa? Karena pembelian tahu siapa kasir yang bertugas dalam pembelian ini. Optionality kasir itu tidak wajib karena kasir tidak melakukan pembelian. Cardinality entity dari relationship, yaitu relationship dengan pembelian. Cardinality-nya many to many, yang berarti many di sisi barang dan many di sisi pembelian. Sama-sama many. Barang juga dapat dilakukan di beberapa pembelian, dan pembelian ini dapat dilakukan dengan beberapa barang juga. Selanjutnya relationship barang dengan bengkel. Cardinality-nya one to many, yaitu one di sisi barang dan many di sisi bengkel. Yaitu barang hanya hanya ada atau terdapat satu bengkel. Sedangkan bengkel ini bisa lebih dari satu barang. Seperti itu ya lah ya dari relationship berikutnya, yaitu dengan relationship barang dengan jenis barang, yaitu cardinality-nya one to many. One di sisi barang dan many di sisi jenis barang, yaitu barang ini hanya ada di dalam satu jenis barang aja, sedangkan jenis barang bisa memiliki atau lebih dari satu atau beberapa barang tadi. Begitu juga selanjutnya ada relationship pembelian dengan bengkel. Cardinality-nya one to many. One di sisi pembelian, many di sisi bengkel. Relationship pembelian dengan pembeli. Cardinality one to many, one untuk pembelian, dan many untuk pembeli. Relationship pembelian dengan kasir. One to many, one di sisi pembelian dan many di sisi kasir. Relationship bengkel dengan mekanik, cardinality one to many. One di sisi bengkel dan mekanik di sisi many. Relationship bengkel dengan kasir. One itu di sisi bengkel dan kasir itu many. Relationship mekanik dengan kasir, cardinality-nya one to one. One di sisi mekanik dengan kasir juga satu, one. Selanjutnya ada relationship pembelian dengan kasir, cardinality-nya one to many. One di sisi pembelian juga kasir itu juga one. One di sisi pembelian juga kasir. Yaitu selanjutnya ERD logikal. Ini dia untuk ERD logikanya. Di sini saya misalkan pembelian. Sebenarnya nomor 4 ini ada di soal nomor 1 sampai 3 tadi. Misal pembelian ini diproses oleh kasir dan dilakukan oleh pembeli. Dan pembelian dilakukan dengan bengkel. Nih. Ya, seperti itu. Jenis barang terdiri atas barang. Barang ini juga berjenis
jenis barang. Ya, seperti itu. Juga ini ada barang memiliki bengkel. Bengkel milik dari barang. Seperti itu. Bengkel melayani pembelian. Bengkel memiliki mekanik. Bengkel memiliki kasir. Seperti itu ya. Untuk relational model. Relational model ini dia. Ini itu merupakan berbeda ya dengan ERD relasional dengan ERD logikal. Karena ERD ini masih ERD yang sebelumnya atau ERD logikal itu masih menggunakan diagram. Dan relasional ini udah berbentuk kayak tabel yang sudah dilengkapi dengan tabel dan juga tipe data yang tertera. Tipe datanya apa ini sudah tertera di relational model ini. Relational model ini juga memudahkan kita untuk merangkai tipe data. Ya, memudahkan untuk kita merangkai tipe data nantinya. Ya, seperti tipe data yang akan digunakan dalam relational model ini. Nah, bagaimana kita membaca relationship menggunakan IRD? Yaitu relationship pembelian dengan kasir. Setiap pembelian diproses dan hanya satu kasir. Diproses satu dan hanya satu kasir. Setiap kasir bisa memproses satu atau beberapa pembelian. Relationship bengkel dengan kasir. Setiap bengkel memiliki satu dan hanya satu dari kasir. Setiap kasir bisa memiliki satu atau beberapa pembelian. Dan yang terakhir, relationship pembelian dengan bengkel. Setiap pembelian harus melakukan satu dari satu bengkel. Setiap bengkel bisa melayani satu dari beberapa pembelian. Ini cuma saya contohkan tiga ini tadi. Ada pembelian dengan kasir, relasional bengkel dengan kasir, pembelian dengan bengkel. Itu hanya contoh. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.